Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Pada saat ini saya kembali datang menyapa dan menjelaskan tentang iman Kristen di hadapan Bapak Ibu sekalian. Yang ingin saya jelaskan atau ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dengan sebuah topik lah ya. Allah menuntut kesempurnaan dari manusia ya. Allah menuntut kesempurnaan dari manusia. Kita mengetahui bahwa Allah itu sempurna ya, bahwa Allah itu sempurna, dan tentu jika ingin berelasi dengan Allah, maka Allah menuntut kesempurnaan dari manusia tersebut. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal yang kelima ayat 48, di sana dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita bisa memahami arti ini dalam segala hal, baik itu di dalam konteks keselamatan maupun dalam konteks yang lain. Karena intinya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna, dan dalam konteks keselamatan, dan jika ingin kita selamat, tentu Allah menuntut supaya kita sempurna. Nah, sempurna ini tentu dari perspektif atau dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia. Ya, ini yang harus perlu kita pahami secara bersama-sama, yaitu bahwa kesempurnaan yang dimaksud itu ya dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia. Demikianlah halnya dengan keselamatan Bapak Ibu. Jikalau kita masih mengandalkan usaha kita untuk selamat, ya saya yang berterus terang ya bisa saja, tapi ya dengan syarat sempurna ya. Karena sekali lagi, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jikalau dengan usaha kita, berarti yang dituntut haruslah kita sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Jadi jikalau kita masih ngotot mengandalkan jasa kita, mengandalkan usaha kita untuk masuk surga melalui amal kita, berarti kita harus melakukan sedemikian rupa, yaitu sempurna yang seperti Allah inginkan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bisa? Apakah mungkin bisa? Ya, apakah mungkin bisa? Kita jujur saja, karena kita coba berhitung-hitung ya. Makanya ya sebenarnya konsep ditimbang di surga nanti itu jelas salah ya. Kan ada agama yang mengajarkan bahwa contohnya 100% lah begitu kan, 100%. Jikalau perbuatan baik kita 60%, terus perbuatan jahat kita 40%, ditimbang begitu, berarti kita masuk surga. Jikalau perbuatan baik 60%, perbuatan jahat 40%, masuk surga. Sebaliknya, jikalau perbuatan baik kita 60, perbuatan jahat kita 60%, perbuatan baik kita 40%, kita masuk neraka. Nah, tentu ini sebenarnya konsep yang salah. Berarti kan jikalaupun 60% lebih banyak dari 40% dan perbuatan baik kita contohnya 60%, berarti kan kita belum sempurna, belum mencapai 100% itu. Artinya jikalau ingin kembali kepada Allah, jika ingin selamat, tentu harus 100% kan? Masa 60%? Masa timbangan-timbangan seperti itu? Tentu tidak masuk akal. Ya, tentu tidak masuk akal. Jadi harus sempurna, artinya harus 100% dong. Karena Allah itu sempurna.
Jadi barang siapa yang mau datang kepada dia harus sempurna. Karena Allah membenci dosa dan harus sempurna. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa memahami kalau memang Allah menuntut kesempurnaan dari usaha kita, kalau kita masih ngotot mengandalkan perbuatan baik kita, usaha kita untuk masuk surga, itu berarti bahwa kita harus melakukan usaha yang sempurna. Karena itulah yang Allah inginkan. Jadi kalau demikian, coba kita hitung-hitungan ya. Dalam satu hari 24 jam. Ada nggak kita? Ini sudah semaksimal mungkin kita ini berusaha nih. Contohnya saja, satu saja dosa kita berbuat dalam satu hari. Ini sudah luar biasa sebenarnya orang yang demikian ya. Karena kan kriteria dosa itu banyak ya. Tidak hanya dari kata-kata ya toh. Ini saya hanya bicara dalam hal praktis dulu ya, belum ke original sin-nya. Jadi practical sin ini. Itu artinya kita fokus dulu practical sin. Jadi kita anggap aja yang original sin itu ya kita abaikan aja dulu. Kita practical sin-nya dulu. Ya dosa keseharian kita. Kita anggap saja satu hari satu dosa. Ya, itu sudah luar biasa sebenarnya orang itu ya. Terus 1 minggu 7 dosa, 1 tahun, hitunglah itu berapa tahun kau hidup nanti. Nah, sementara Allah menuntut kesempurnaan itu dari setiap orang yang mau datang kepada Dia. Nah, itulah sebabnya sebenarnya suatu kebodohan ya, suatu kebodohan bagi saya jikalau kita ngotot-ngotot masih dengan usaha kita, sementara Allah menawarkan secara gratis ya untuk kita percaya kepada Dia karena melalui jalan ini. Artinya begini Bapak Ibu, kenapa kita hanya melalui Yesus? Karena keselamatan itu, karena kan Yesus itu dari surga. Artinya standar keselamatan yang Allah berikan itu sudah dari sudut pandang surga. Kecuali Yesus datang ke dalam dunia, berasal dari dunia ini, dan itu diberikan keselamatan menjadi standar, tentu kita berpikir-pikir kan, apakah keselamatan ini sudah menjadi standar Allah atau tidak? Tetapi Alkitab berbicara berbeda, bahwa Yesus berasal dari surga. Berarti itu sudah menjadi standar Allah yang dikirimkan ke dalam dunia ini. Keselamatan itu sudah menjadi standar dari Allah. Dan Alkitab mengatakan barang siapa percaya kepada standar yang dari Allah itu, yaitu Yesus sendiri yang mati di kayu salib, pasti selamat. Artinya sudah clear nih sebenarnya, sudah clear bahwa memang dengan kita percaya kepada Yesus itu sudah menjadi standar keselamatan yang dari Allah, yang dari surga. Barang siapa percaya kepadanya pasti selamat, karena itu sudah menjadi standar dari Allah. Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan merupakan sebuah kebodohan sebenarnya ya. Jikalau kita masih ngotot dengan usaha kita, sementara ada keselamatan yang Allah berikan standar dari surga. Ya, saya kasih contoh ilustrasinya begini. Kita mencoba, kita dari Sumatera ke Jawa lah, itu kan samudra selat ya, selat Sunda ya, selat Sunda yang membatasi antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Contohnya kita mau menyeberang dari Sumatera ke Jawa. Nah, ada di situ perahu yang dimana perahunya besar dan pasti selamat. Pasti kamu selamat dan juga kamu gratis, tidak bayar. Nah terus sekarang kamu dengan ngotot bilang begini, kalau mau aku maunya dengan usahaku sendiri untuk menyeberang sampai ke Jawa. Kira-kira
orang yang seperti ini secara logika lah ya, ini orang pintar atau orang bodoh? Tentu kita secara gamblang mengatakan ini orang bodoh. Bagaimana dia bisa menyeberang itu laut samudra apa itu Selat Sunda yang begitu besarnya, begitu panjang luasnya? Tak mungkinlah selamat, kan begitu. Nah, apalagi dengan antara dunia dengan surga, yang dimana dimensi yang tidak kelihatan, yang kita tidak tahu. Kita masih tahu juga ngotot dengan mengandalkan usaha kita, yang dimana surga itu tidak kita ketahui, yang dimana surga itu tidak tahu di mana posisinya. Dan ini dimensi tidak kelihatan loh surganya, sedangkan dimensi kelihatan saja kita tidak mungkin bisa menyeberang itu. Nah, sekarang yang ingin saya utarakan, coba berpikirlah secara logika. Masih ngototkah kita mengatakan, usahaku lah, usaha manusia lah yang membuat saya selamat? Masih ngotot. Sementara yang kau sedang bicarakan itu adalah dimensi yang tidak kelihatan. Nah, sekarang kamu posisinya dimensi jasmani loh, dimensi kelihatan. Bagaimana kamu membicarakan dimensi yang tidak kelihatan dengan posisimu sekarang? Artinya harus dari standar Allah lah, karena Allah dimensi tidak kelihatan yang datang ke dalam dunia ini sudah menjadi standar Allah. Jadi bagi saya itu orang gila lah. Maaf ya kalau saya terlalu kasar, orang gila atau terlalu orang bodoh lah yang mengatakan saya mengandalkan usaha saya untuk saya selamat daripada percaya kepada Yesus. Yesus sudah menawarkan secara gratis, percaya, dan percaya itu juga tidak berbayar. Ya, untuk percaya juga itu bukan usaha manusia, anugerah dari Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya sangat yakin di dalam kekristenan, di dalam iman saya yang saya imani pada saat ini, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan ya rekaman atau video ini, dikuatkan iman Bapak Ibu supaya tetap percaya kepada Yesus. Yang sudah percaya atau yang mau percaya, segera menerima keselamatan yang dari Yesus itu. Kiranya ini menolong, menguatkan kita semakin hari menerima dan menjunjung tinggi akan keselamatan dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.